Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar, alam semesta ini ciptaan Allah atau efek keberadaan Allah? Bingung kan? Nah, bagus. Semakin bingung semakin nikmat. Bangkit seolah meninggalkan hadratul khalq yang serba materi alam semesta ini ke al-hadratul ilmi, naik kelas kita ke wilayah demarkasi antara makhluk dengan khalik, antara al-khalq dengan al-khalq. Kalau kita bangkit dari ruku, satu kali pertemuan lagi membahas tentang sami'allahu liman hamidah. Begitu dalamnya makna-makna yang ada dalam gerakan salat. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam Jumat yang penuh keberkahan ini kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu rahasia bangkit dari ruku. Peci, jilbab, mukena, batik, baju koko, macam-macam kan? Ya, itu wujud partikular. Wujud universalnya itu adalah kapas. Kita nggak sadar yang kita lihat itu kapas. Kenapa? Kita terkecoh. Kita nggak ngeh kalau kita yang melihat itu adalah kapas. Bukankah peci ini terbuat daripada bahan itu dari benang yang dipintal? Dari mana benang itu? Dari kapas. Jadi kapas yang dipintal menjadi benang, benang ditanam menjadi kain, kain digunting, ada yang jadi jilbab, ada yang jadi mukena, ada yang jadi batik, ada yang jadi sarung dan sebagainya. Tapi semua yang berbeda-beda itu siapa sebetulnya? Sang kapas. Salah nggak? Nah, jadi kita jangan mempertentangkan, enggak, masa kapas yang aku lihat itu adalah baju kok, peci. Siapa yang tampil dalam bentuk peci? Siapa yang tampil dalam bentuk mukena? Siapa yang tampil dalam bentuk serban? Siapa yang tampil dalam bentuk baju batik? Siapa? Yang sang kapas. Bapak ada di mana sekarang? Apa yang Bapak Ibu lihat? Ada tiang besar kan? Berapa tiang besar? 12. Lampu biar ada mimbar, ada mihrab, ada menara. Siapa yang kita lihat banyaknya? Istiqlal. Berapa Istiqlal? 1. Bisa nggak ada Istiqlal tanpa ada tiang, tanpa ada mihrab, tanpa ada mimbar? Siapa yang tampil dalam bentuk mihrab, mimbar, tiang, kubah, menara? Sang Istiqlal. Berapa Istiqlal? 1. Berapa yang menampilkan Istiqlal? Ribuan. Siapa yang tampil 1000 dan siapa yang tampil 1? Yang 1 itu, yang 1000 itu, dan yang 1000 itu, yang 1 itu. Itu yang disebut dengan tauhid.
Tauhid itu apa artinya Bapak? Dalam bahasa Arab kan? Tauhid itu artinya menyatukan yang banyak, mengelaborate yang bermacam-macam, menghimpun yang berserakan, itu disebut tauhid. Bukan tauhid itu, hei kamu kalian pergi, yang harus ada di sini hanya ini, itu bukan tauhid. Itu verification. Tauhid itu mengelaborasikan, mengintegrasikan, mensintesakan, ya, menciptakan unity in many manifestation juga. Jadi itu disebut tauhid. Tauhid itu ada banyak, ada tiang, ada kubah, ada mimbar, ada menara, disatukan menjadi satu istiqlal. Itu namanya tauhid. Bukan tauhid itu, hai tiang pergi, aku mau bicara tentang istiqlal, kamu bukan istiqlal, hai mimbar pergi, semua pergi, tiang, tembok, semuanya akan pergi. Mana istiqlalnya? Enggak ada. Yang tampil dalam bentuk tembok, tiang, menara, dan seterusnya, sang istiqlal. Itu yang disebut dengan al-wahdatul kathra wal kathratul wahdah, the manyness in the oneness and the oneness in the manyness. Ini itulah yang disebut tauhid. Tauhid itu bukan memisahkan yang satu dengan yang lain. Originalitas ini yang satu. Ini gelas, kamu bicara mau gelas nih. Ya, tisu, komputer pergi semua. Aku mau tauhid. Itu namanya concentration, fokus. Tauhid itu menyatukan semuanya. Menyatukan tiang, mimbar, mihrab. Jadilah masjid Istiqlal. Itu tauhid. Berapa Istiqlal? The only one in the world. Tapi kita dalam Istiqlal enggak tampak istiqlalnya, yang tampak adalah tiang, mimbar, menara, mihrab. Kita enggak ingat mana Istiqlal, kita enggak sadar, yang kita lihat itu kapas. Salah enggak kalau saya katakan bahwa yang saya lihat ini pakaian ibu itu cuma satu kok, seragam? Enggak, masa seragam laki perempuan ini? Bapak ibu pakai kapas, salah enggak? Kita enggak laqad kunta fi ghaflatin min hadza fa kashafna anka ghita'akal yawm. Iya, fa basharukal yawma hadid. Kalian itu adalah dalam keadaan tidak ngeh, lalu kami mempertajam pandangannya, maka sadar, oh iya. Nah, orang yang sadar itu selalu mengucapkan oh iya. Tapi kalau orang yang tersesat, enggak, penolakan, hati-hati, Bapak Ibu. Jumping conclusion itu terlalu cepat menolak bahaya. Oh itu salah, itu sesat. Siapa yang sesat? Gampang tuh orang. Itu Pak Nansar masa. Peci kok dianggap kapas. Nah kalau orang merunut sedikit berpikirnya, ini dari mana peci ini? Dari benang. Benang itu dari mana? Oh dari kapas. Kapas itu dari mana? Dari tanah kan. Tanah itu dari mana? Ya ujung-ujungnya semuanya dari Allah kan. Kalau mau urut lagi dari tanah. Apa itu tanah? Itu kumpulan atom-atom. Berarti ya kita lihat ini adalah atom. Itu lebih rinci lagi, lebih universal lagi, atom. Ya, itu menurut Demokritos. Yang paling kecil itu adalah atom, tapi dibantah kan ternyata atom masih bisa dipecah. Proton dan ada 3 tipe pecahannya kan. Ya. Talas juga. Ada yang lebih kecil daripada proton, yaitu water, air. Air itu lebih halus. Anak semanggas juga ada yang lebih halus daripada air, yaitu uap. Nah uap itu kan lama-kelamaan menguap, habis hilang. Berarti yang maha ada itu siapa? Allah kan? Maka itu disebut Allah itu Al-Haqq, yang maha ada, yang maha nyata sesungguhnya adalah Allah. Maka itu disebut Al-Haqq. Jangan diartikan yang maha benar, itu memang iya, tapi Al-Haqq itu yang maha nyata, yang the real one, the most real, yang paling real itu adalah hanya Allah. Yang lainnya itu hanya kamuflase. Nah, jadi wujud yang pertama yang maha wujud, mutlak wujud, ya, wujud absolut itu adalah
Allah atau biasa disebut tasawuf itu al-haqq, orang fikih menyebutnya al-khaliq, pencipta. Wujud yang kedua adalah al-hadratul ilmi. Dia berada pada antara makhluk dan khaliq. Ya kan? Apa ya istilahnya itu? Itu namanya barzakh. Alam barzakh itu antara wujud mutlak dan ma'dum. Apa itu ma'dum? Ma'dum apa itu? Ketiadaan mutlak. Antara keberadaan mutlak yaitu Allah dan ketiadaan mutlak memang nggak ada kan. Tapi diantara ma'dum dengan al-haq itulah yang disebut dengan barzakh. Barzakh itu juga bertingkat-tingkat lagi. Jadi ada wujud yang paling konkret itu disebut dengan al-haq. Di bawahnya antara makhluk dengan khalik itu disebut dengan alamul ilm. Biasa juga disebut dengan alamul amr. Ya. Dan yang paling di bawah itu yang disebut dengan alamul khalq. Al-khalq ini kita semua juga disebut al-khalq. Semua makhluk Allah itu disebut dengan al-khalq. Apa artinya al-khalq? Tajalli, penampakannya Allah. Itu namanya al-khalq. Ini dalam nih Bapak Ibu. Jadi istilah berbeda tapi maksudnya sama kan? Ada juga istilah sama tapi maksudnya beda. Malam-malam begini kita bahas begini, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Inilah seninya belajar agama. Jangan dikira belajar agama itu gampang. Ada yang sama redaksinya, sama bunyinya, hijab, tapi maknanya berbeda. Dalam bahasa tasawuf, hijab itu adalah penghalang yang menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan. Kebohongan, kepalsuan, dan seterusnya. Hijab dalam pengertian fikih itu penutup aurat, penting menutup aurat. Iya kan? Nah kebalikannya, ya. Ini ada yang istilahnya berbeda, tapi maknanya sama. Orang fikih menyebut Allah itu al-khaliq. Apa artinya? Pencipta kan? Tapi orang tasawuf menyebut Allah itu lebih tepat disebut sebagai al-haqq, maha benar. Kenapa disebut al-haqq, the real one? Karena yang lainnya itu sebetulnya fata morgana. Apa itu fata morgana? Di depan ada air tuh di jalan tol. Ternyata kita mendekat nggak ada air. Tipu-tipu mata. Jadi dunia ini tipu-tipu mata. Innamal hayatad dunya la'ibun, sandiwara dunia ini. Yang ada sesungguhnya itu hanya Allah. Semuanya ini adalah bukan aksesoris, bayangan-bayangan. Gitu. Orang tasawuf menyebutkan alam semesta ini adalah al-khalq. Orang fikih menyebutnya sebagai makhluk. Padahal maksudnya sama kan? Kullu ma siwallah yani al-alam. Segala sesuatu yang bukan Allah itu yang disebut alam. Langit, bumi, ini alam kan? Termasuk malaikat, manusia, nabi, wali, alam semua. Other than God is the God. Segala sesuatu selain other than God is the universe, itu alam. Jadi segala sesuatu yang selain Allah itu alam. Jadi sebutannya berbeda, maksudnya sama. Orang tasawuf menyebut alam semesta ini sebagai al-khalq, penampakannya Allah. Orang fikih menyebutnya makhluk. Kenapa? Nah, ini Bapak bisa pasti bingung di sini. Tapi jangan khawatir.
Kata Rasulullah, Allahumma rabbi zidni takhayyura. Ya Allah, tambahkanlah kebingunganku. Makin bingung, makin asyik. Ya kan? Nabi berdoa tuh, ya Allah, aku pengen bingung. Tambahkan kebingunganku, makin bingung, aku makin yakin terhadap Engkau. Ya. Saya ingin tanya Bapak Ibu, mari kita berpikir jernih sedikit sini ya. Untuk membedakan antara istilah tasawuf dengan fikih dalam hal ini. Ini waktu sedikit. Ini cahaya terang di Istiqlal. Kenapa bercahaya? Kenapa terang di Istiqlal? Karena ada lampu. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah terang ini ciptaannya lampu atau efeknya lampu? Yo. Apakah terang beneran seperti ini diciptakan oleh lampu? Terang ini diciptakan oleh lampu atau efek keberadaan lampu, maka ini spesies menjadi terang. Efek atau ciptaan? Efek. Untuk membuktikan contoh keduanya, sama aja lah. Apakah cahaya matahari itu ciptaannya matahari atau efeknya matahari? Cahaya terangnya matahari itu ciptaannya matahari. Jadi matahari itu mempabrik itu sampai buatannya nanti itu cahaya. Apakah cahaya itu ciptaannya matahari atau efeknya matahari? Apanya tuh? Efeknya. Ibu, efek. Oke. Pembuktian kedua. Hati-hati loh. Nanti kesimpulannya bisa menjebak ibu bapak. Apakah panas itu ciptaannya api atau efeknya api? Ya. Ada api, ada panas. Apakah panas itu ciptaannya api atau efek keberadaan api itu? Saya ulangi, apakah panas itu ciptaannya api atau efeknya api? Ya. Api. Di mana ada api, di situ ada panas. Apakah panas itu ciptaannya atau efeknya api? Apa? Efeknya. Contoh yang paling gampang. Ada tongkat, ada bayangan. Ya, ada tongkat memantul dari sebuah cahaya, pasti ada bayangannya kan? Apakah bayangan tongkat itu ciptaannya tongkat atau efek keberadaan tongkat? Ayo, ciptaannya tongkat atau efeknya tongkat? Efeknya tongkat. Contoh lain, ada laut, ada ombak. Apakah ombak itu ciptaannya laut atau efeknya laut yang ditiup oleh angin? Itu ombak itu ciptaannya laut atau resiko laut ditiup angin atau efeknya laut? Contoh yang paling dekat konkret, kalau ibu bercermin di kaca, apakah wajah dan wajah bapak ibu di cermin sama atau enggak? Sama enggak? Wajah di cermin dan di cermin, wajahnya sama kan? Pertanyaannya begini, apakah wajah di cermin itu ciptaannya bapak ibu atau efeknya berdiri di depan cermin? Efeknya? Nah, semuanya bukan mengatakan ciptaan. Apakah alam semesta ini ciptaannya Allah atau efek keberadaannya Allah? Tidak konsisten kalau begitu.
Apakah tiang ini ciptaannya Istiqlal atau ini bagian dari Istiqlal? Penampakannya Istiqlal. Ya. Jadi ulama tasawuf itu berpendapat Allah itu ya disebut al-haqq, sedangkan alam semesta ini adalah tajallinya Allah, manifestation of God, penampakannya Allah seperti wajah di cermin. Ya. Tapi orang fikih mengatakan alam semesta ini ciptaannya Allah. Mana yang benar? Alam semesta ini ciptaan Allah atau efek keberadaan Allah? Bingung kan? Nah, bagus. Semakin bingung semakin nikmat. Malam Jumat seperti ini kita bingung-bingungkan diri sendiri. Allah Maha Tahu dan Allah tersenyum. Ya Allah, hambaku di bawah ini mencari kebenaran. Aku senang menyaksikan barang siapa yang berpikir tentang kebenaran, kalau dia berpikirnya salah dapat pahala 1, kalau berpikirnya benar dapat pahala 2. Sekarang kita dapat pahala Bapak Ibu. Kalau benar pikiran kita dapat pahala 2. Jadi tidak pernah tersia-siakan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada 3 tingkatan. Ada hadratul haq Allah, ada hadratul ilmi antara Allah dan makhluknya, dan ada hadratul khalq makhluk. Jadi ada alam semesta, ada Allah. Di antara alam semesta dan Allah itu ada satu space, dan space itu disebut dengan hadratul ilmi. Ya. Bangkit seolah meninggalkan hadratul khalq yang serba materi alam semesta ini ke al-hadratul ilmi, naik kelas kita ke wilayah demarkasi antara makhluk dengan khalik, antara al-khalq dengan al-khalq. Kalau kita bangkit dari ruku, repot banget ini menjelaskan tentang bangkit dari ruku. Allah Akbar, ruku kita kan bangkit dari ruku itu namanya tidak, kita bangkit dari alamul khalq naik kepada alamul ilmi, naik ke atas kan, satu lapis lagi berjumpa dengan Allah itu. Jadi ada jembatan yang mengantar kita dengan Tangerang dengan DKI, Bekasi dengan DKI. Jembatan itu disebut dengan alamul ilmi. Mau disebut DKI Jakarta bukan, mau disebut dengan Tangerang juga bukan. Kenapa? Karena dia berada di antaranya. Antara itulah yang disebut dengan al-hadratul ilmi. Biasa juga orang menyebutnya sebagai alamul amr atau al-hadratul amr. Di mana wahid sama aja. Ini tidak gampang memahami ini Bapak Ibu, tapi kelihatannya Bapak Ibu ada understanding ini. Paling tidak meraba-raba maksudnya. Nah, jadi kalau kita bangkit daripada ruku, sami Allahu liman hamidah, kita bangkit dari alamul khalq yang serba materi ini ke alam yang di atas antara materi dan non materi, yang maha tinggi itu. Itulah i'tidal. Puncak pemahaman tauhid ketika seseorang hamba sudah memahami dan merasakan al-hadratul uluhiyat sampai ke atasnya itu. Ketika seorang hamba itu berada di level cahaya ahadiyah atau wahidiyah, itu tadi alamul ilm itu sudah dapat pancaran ahadiyah. Memang kita nggak masuk ke wilayah atas, tapi kita sudah tersinari cahayanya, merasakan harum, energinya sudah terasa. Itu disebut al-hadrat, terasa energinya, vibrasinya, getarannya. Jika hamba sudah memperoleh kesadaran as-sahwu, lawannya adalah al-mahwu, di dalam fana sifati, fana daripada sifat-sifat yang bermacam-macam itu,
maka ia akan menyadari ketidakberdayaannya. Udah, kita pasrah kepada Allah, tidak berdaya. Angkat tangan Tuhan, gitu kan? Angkat tangan. Aku pasrah, ternyata nggak ada apa-apanya aku, ya Allah. Give up di situ. Menyadari ketidakberdayaannya, dan pada saat itu ia beranjak daripada situ, dari stasiun ruku, dari ruku naik ke atas, itu kualitasnya lebih tinggi. Kalau ruku itu adalah mabuk, bangkit itu sudah sadar daripada kemabukan. Ia akan berada pada makam penyaksian musyahadah, menyaksikan, tersingkap, semuanya terangkat kepala tersingkap. Ya Allah, itulah nanti kita akan sebut dengan as-sahwu ba'dal mahwu, sadar daripada kemabukan spiritual. Dua macam sadar Bapak Ibu. As-sahwu qablal mahwu, sadar sebelum fana. Ya, was-sahwu ba'dal mahwu, sadar setelah fana. Sekarang kita belum mabuk ya. Kita masih duduk biasa, tapi hisaplah. Sadar kita sekarang ini kualitasnya rendah. Tapi nanti begitu kita ruku atau sujud, mabuk kita, seolah-olah berjumpa dengan Tuhan, lalu kita tidak bangkit. Sadar juga itu namanya, tapi kualitas kesadarannya lebih tinggi. Inilah yang disebut dalam berzanji tadi ya, kita nggak baca semuanya, itu ada di loncati itu kayaknya. Masih ada redaksi, huwa basyarun la kal basyar. Dia manusia tapi tidak seperti manusia. Jadi Nabi Muhammad itu huwa basyarun la kal basyar. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya wa annama ilahukum ilahu wahid. Itu akhir surah Al-Kahfi. Aku itu manusia biasa seperti kalian juga, tapi yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu dari Allah. Beda. Huwa basyarun la kal basyar. Kesadaran sebelum mabuk beda kualitasnya kesadaran sesudah mabuk. Kesadaran sebelum mabuk seperti sekarang insaf bahasa Indonesia ini. Tapi kesadaran setelah mabuk itu yang disebut dengan baqa. Al-baqa'u ba'dal hal, ya kan? Kalau hal itu mabuk, baqa itu sadar daripada kemabukan, tapi kesadaran itu udah, dia sudah bisa melihat, meminjam mata Tuhan. Dia sudah bisa mendengarkan, meminjam telinga Tuhan. Kenapa? Sadar kedua. Tapi kalau sadar pertama, kita kan sadar awal nih. Bisa nggak kita melihat di balik tembok ini ada apa? Enggak kan? Kenapa? Karena kesadaran awal. Tapi nanti kita mabuk spiritual, berjumpa dengan Tuhan, terbongkar semua penghalang ini, mukasyafah namanya. Begitu kita sadar kedua, saya tahu di balik senyumannya itu ada kecutnya. Di balik ketafakuran orang itu ternyata bukan mengingat Tuhan, dia merenungi nasibnya di PHK. Dia bisa menyaksikan yang gaib. Kenapa? Kalau orang meminjam mata Tuhan, ada nggak yang gaib? Nggak ada. Maka itu kesadaran kedua. Bisa nggak mencapai kesadaran kedua? Bisa, sangat bisa. Contohnya banyak. Nabi. Bisa nggak kita sampai ke situ? Bisa. Mansara wasala, menjadi wajah. Barang siapa yang berjalan pasti nyampe ke situ. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Itu motto itu. Cuma kita tidak mau memulai aja. Alhamdulillah kita malam ini memulai. Mudah-mudahan nanti kita dapat dan seterusnya kita dapat. Begitu dapat jangan dilepas lagi. Saya pikir tadi ini habis nih, tapi ini harus dibagi lagi nih. Satu kali pertemuan lagi membahas tentang sami'allahu liman hamidah. Begitu dalamnya makna-makna yang ada dalam gerakan salat. Sebentar sekali kita tidaknya, tapi pembahasannya 2 minggu loh kali. Iya. Jangan lupa, makin bingung makin nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.